Kita sambung ke hadis 7 halaman 18. Ya, kitabnya ghaib aja nggak apa-apa. Kitab ghaib nggak ada kitabnya itu. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, mereka tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan membuat orang menjadi kafir selain sholat. Sekali lagi saya ulang ya, ini riwayat Tirmizi. Perkataan ini adalah perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi. Beliau bilang, dulu para sahabat Nabi, para sahabat ini Pak, tidak meninggalkan ada suatu perkara yang kalau ditinggalin membuat orang yang meninggalkannya jadi murtad, kafir, keluar dari agama selain sholat. Kalau ada orang gak puasa, menurut para sahabat belum jadi kafir. Kalau ada orang gak bayar zakat, menurut sahabat belum jadi kafir. Orang gak haji padahal mampu pun juga tidak langsung menjadi kafir. Tapi untuk sholat, banyak para sahabat yang menganggap orang yang gak sholat itu sudah tidak lagi muslim. Allah karim. Ini memang terjadi untuk dalam fikihnya ya Pak ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para alim ulama. Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali mengatakan, orang yang meninggalkan sholat wajib tanpa ada udzur, dia bukan karena kelupaan, bukan karena haid dan nifas, bukan karena ketiduran, bukan karena gila misalnya. Tapi memang meninggalkan sholat menurut mazhab Hambali langsung jadi murtad, naudzubillah, keluar dari agama. Sehingga kalau nanti dia mau taubat harus syahadat, karena sudah jadi murtad. Naudzubillah. Ini bukan saya yang ngomong Pak ya. Ini pendapat mazhab Hambali berlandaskan dengan hadis ini. Pendapat salah seorang sahabat yang beliau bilang ini pendapat banyak sahabat. Para sahabat tuh nggak. Sebab memang zohir hadis juga banyak yang mengatakan demikian. Di antaranya Rasulullah SAW sendiri bilang, man taraka sholatan amdan, man taraka sholata amdan faqad kafara kufran jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Ini zohir hadis itu begitu. Nabi SAW bilang, al-farqu bainana wa bainal kufar, perbedaan antara kita dengan orang kafir, tarkus sholat. Sholat. Kalau mereka sampai ninggalin sholat, kafir. Ini secara hadis-hadis ini, zohirnya memang menyatakan demikian. Bahwa orang yang gak sholat, apapun alasannya, kalau selain udzur ya, maka jadi kafir, na'udzubillah min dzalik. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bilang juga begitu dalam riwayat Imam Muslim, man arada man ahabba an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang ingin ketemu Allah mati dalam keadaan Islam, maka hendaklah jaga sholat berjamaah di tempat-tempat dikumandangkan azan. Untuk menjaga biar kita bisa mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Lah terus gimana biar ngejaga biar kita aja nggak tahu matinya kapan? Caranya menjaga sholat jamaah ini.
Allahu Akbar. Namun ada pendapat kedua di kalangan para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat dibagi menjadi dua. Kalau dia tidak sholat karena alasan malas, ataupun juga emang nggak mau sholat, nggak mau. Kenapa nggak sholat? Ya nggak mau aja. Maka dia tidak langsung jadi kafir, hanya jadi fasik, pendosa. Tapi dosa besar Pak ini ya. Tapi tidak langsung jadi kafir, tidak langsung keluar dari agama. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat. Bapak kenapa nggak sholat? Emang sholat wajib? Misalnya ini. Atau hanya meyakini sholat hanya 3 waktu aja dalam Al-Quran. Nah gitu saja. Katanya, aqimis sholat tarafayil lail, tarafayil nahar, wa zulafa minal lail. Jadi yang wajib itu katanya ini, zohir Al-Quran kan begitu. Dirikan sholat pada 2 penghujung siang, subuh sama maghrib, kemudian isya. Zuhur asar nggak disebut dalam Al-Quran. Nah ini sableng-sableng dikit nih. Akhirnya mengingkari kewajiban sholat, ini kafir. Nggak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka keluar daripada hukum seorang muslim. Keyakinannya sudah luntur, mengatakan yang tidak wajib padahal wajib. Ini bisa melunturkan iman. Hati-hati Pak ini. Walaupun kita terlibat dengan berbagai kejanggalan, berbagai kemaksiatan, jangan sampai ada dalam hati meyakini perkara itu halal. Hati-hati ya Pak. Kalaulah misalnya kita sebagai manusia gitu ya, terlibat dengan suatu dosa, tetap rasa bersalah bahwa ini salah. Kalau sampai merasa benar, merasa tidak bersalah, apalagi merasa perkara yang diharamkan Allah yang dilakukan adalah tidak haram, ini jadi murtad, naudzubillah. Jelas ya Pak, hati-hati ya. Jadi menurut pendapat kebanyakan ulama, memang orang yang nggak sholat nggak langsung murtad, tapi tetap aja dosanya besar. Kalau ikut hukum fikih, ikut hukum negara Islam, orang yang nggak sholat dipanggil. Satu zuhur nggak sholat juga, ketahuan ini nggak sholat, tunggu sampai asar. Asar nggak sholat juga, tunggu sampai maghrib, panggil. Kenapa nggak sholat? Kasih nasihat, kasih wejangan, kasih motivasi. Nggak mau sholat juga, tunggu 3 hari. Kalau sampai 3 hari nggak sholat juga, halal dibunuh, darahnya halal. Menurut hukum Islam Pak, jangan salah ini ya, ini bukan hukum positif. Jangan kemudian kita praktekin, wah gorok aja langsung yang nggak sholat. Nah, bukan. Ini tetap yang berwenang itu tetap pemerintah. Begitu ya. Kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang ahli surga ini ngobrol sama ahli neraka. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Orang-orang ahli surga mereka saling bertanya-tanya anil mujrimin, tentang kepada orang-orang yang pendosa. Qalu ma salakakum fi saqar? Kalian itu kenapa kok bisa sampai nyemplung di dalam neraka sakor itu kenapa? Qalu lam naku minal musallin. Dulunya kami enggak sholat. Dulunya kami itu enggak sholat. Dalam sebuah riwayat Nabi bilang man taraka sholatan, siapa yang meninggalkan salatan maktubah, salat wajib satu saja, dakhalan nar samanina hukman, akan masuk surga selama 80 hukup. Satu hukup itu berwaktu 80 tahun. 1 tahun 1 hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun, entah berapa lama ini. Makanya benar-benar taubatnya kalau seandainya dulu pernah kita meninggalkan sholat, dulu zaman-zaman jahiliyah ketika kita masih muda, dikodok Pak, dibayar, dilunasi utangnya. Pernah meninggalkan sholat mungkin dulu-dulu ya, namanya manusia,
kita sempurnakan sholat kita sampai kapan? Sampai sempurna, sampai habis hutang kita. Jadi menurut 4 mazhab, orang yang meninggalkan sholat dia wajib qadha. Dalilnya mana? Riwayat Bukhari. Rasulullah SAW ditanya. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man nasiya sholata au nama anha, siapa yang meninggalkan sholat karena lupa atau karena ketiduran, maka kafaratnya adalah sholat ketika dia ingat. Falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia sholat ketika dia sudah ingat. Iya, saya belum sholat, tapi waktunya udah lewat, maka disolatin. Maka cara menghapus dosanya, walaupun nggak dosa kalau lupa ya Pak, cara menyempurnakan kewajibannya ya sholat. Kalau orang lupa, ini kata ulama nih, kalau orang lupa aja, padahal lupa itu sebenarnya nggak dosa Pak, lupa itu. Innallaha tajawaza an ummati an-nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan umatku kalau mereka disebabkan karena lupa dan dipaksa. Kalau karena lupa saja Nabi suruh sholat ketika dia ingat, bagaimana kalau orang yang sengaja? Mana mungkin kita bilang, oh iya kalau lupa sholat, kalau lupa pas dia ingat sholat, qadha namanya, bayar, lunasi hutangnya. Tapi kalau sengaja malah nggak wajib bayar. Ini logika yang terbalik, nggak sesuai dengan kias namanya. Jadi salah banget kalau dibilang, oh ketika dia taubat hanya cukup dengan sholat taubat aja, nggak wajib qadha. Keliru ini. Tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan kias tadi. Kalau bapak ada orang utang sama bapak, kalau dia lupa, saya lupa belum bayar utang, wajib bayar. Tapi ketika sengaja kabur malah nggak wajib bayar. Loh kok aneh? Kan nggak mungkin. Jelas ini Pak ya. Kata Nabi, fadainullah ahaqqu an yuqdha. Nabi ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya ibu sudah meninggal. Dia bernazar akan haji. Bagaimana? Boleh nggak saya yang melunasi hajinya? Nabi bilang, kalau seandainya ibu kamu punya hutang, bakal kamu bayarin nggak? Iya. Maka hutang kepada Allah, nazar nih, hutang kepada Allah lebih layak untuk kamu bayar. Begitulah kita dengan sholat kita. Ketika kita ada yang bocor, sholat kita ada yang bolong-bolong, zaman dahulu qadha. Bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih, nggak boleh sholat sunnah sampai sholat fardunya semua terpenuhi. Nggak boleh. Sholat ba'diyahnya, qobliyahnya, witirannya, termasuk sholat idnya, semuanya nggak boleh. Ganti dulu sholat yang wajib. Mending mana nih? Bapak punya duit, mending buat bayar utang atau sedekah dan kasih hadiah orang-orang? Mana yang lebih kita dahulukan? Bayar utang atau ngasih hadiah tetangga aja? Pasti bayar utang dulu. Begitulah dengan modal umur. Lebih baik kita gunakan sholat fardu, karena sholat fardu lebih besar pahalanya daripada sholat ba'diyah dan qobliyah. Dan tidak akan tertutupi dengan kita sholat sunnah. Sholat yang wajib itu nggak bakal tertutupi, karena beda 70 kali ganda antara yang fardu dengan yang sunnah. Nah, maka satu-satunya jalan justru, tapi saya gimana udah bertahun-tahun. Ya, Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Enggak juga kita kerjaan sholat aja akhirnya meninggalkan kewajiban yang lain, atau sampai kita lemes. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka minimal caranya sholatnya dilakukan 2 kali. Subuhnya 2 kali. Nggak usah qobliyah subuh, nggak usah. Ganti aja subuh dulu, sebelum sholat subuh berjamaah atau sebelum sholat subuh fardu yang pada waktu ini sholat dulu qadha. Niatnya gimana? Niatnya usolli fardhu subuhi. Saya niat sholat fardu subuh. Qadhaan ini sunnah. Kalau nggak pakai qadhaan pun nggak masalah dalam fikih. Pokoknya saya niat sholat fardu subuh. Titik. Gitu aja niatnya. Orang nggak tahu Pak, nggak pakai kunut, nggak masalah. Kunut itu sunnah. Jadi Bapak bisa menyamar lah paling tidak kan.
jadi nggak terlalu kelihatan. Duhanya diganti sholat zuhur, misalnya 4 rakaat. Zuhuran nanti ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, ganti saja dengan sholat maghrib. Jadi boleh sholat qadha itu tidak terikat dengan waktu, Pak. Boleh sholat qadha maghrib di waktu zuhur, sholat zuhur di waktu tahajud, sholat subuh, ini qadha ya namanya ya, bayar lunasin waktu, lunasin utang kita sholat. Boleh tidak terikat dengan waktu, bahkan boleh setelah asar. Kita selesai asar nggak boleh sholat, tapi untuk qadha boleh. Setelah subuh nggak boleh sholat, tapi untuk qadha boleh, nggak masalah. Kira-kira jelas nggak Pak ya? Nah, jadi kalau ada, tapi udah banyak banget, udah bertahun-tahun gimana? Kalau Bapak melaksanakan subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, asar maghrib 2 kali, isya 2 kali setiap hari, maknanya dalam sebulan itu sudah bisa mengqadha sebulan sholat Bapak yang bolong. Dalam sebulan, kalau Bapak begitu, dalam 1 tahun Bapak sudah menutup kekurangan sholat 1 tahun. Kira-kira gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau lebih cepat lagi, ya tinggalin. Terus tapi saya nggak tahu berapa pastinya. Ulama katakan sampai hati Bapak tenang, sekiranya sudah tertutup semuanya. Sampai ada prasangka, insya Allah lah, kayaknya saya beberapa lama qadha ini udah ketutup. Ada prasangka udah ketutup, udah beres. Bapak sudah bebas melaksanakan sholat-sholat sunnah lagi. Ini untuk sholat fardu. Maka sholat ini juga menjadi satu pegangan kita untuk mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Aneh kalau sampai ada yang bermusyawarah sana sini, rapat sana sini, ninggalin sholat. Kita musyawarah itu menyelesaikan masalah. Kita rapat untuk menyelesaikan masalah. Tapi gara-gara rapat dan musyawarah, kita justru nggak sholat. Gimana Allah akan turunkan pertolongan? Loh, yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Ini aneh kadang-kadang. Kita masalah dengan apa saja diajarkan sholat. Bapak masalah sama rezekinya, sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, sabar. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta kalian rezeki. Dari salat itu kami enggak minta sesajen sama kalian, kata Allah. Nahnu narzuquk, bahkan kami akan kasih kalian rezeki. Kalau kalian salat, keluarga kalian salat, kami akan beri kalian rezeki. Masalah rezeki selesai dengan salat. Saat ketika kita mengalami musibah gerhana, masalah cuaca, sholat gerhana. Saat ketika kita lagi gundah, ini gimana ini, mana yang benar, apakah saya harus jalan atau enggak, melakukan bisnis ini atau tidak, sholat istikharah. Ada sholat minta pilihan. Saat ketika kita mau melakukan perjalanan biar selamat pergi sampai pulang, ada sholat sunnah safar, sholat sunnah perjalanan. Semua diselesaikan dengan sholat. Ketika sudah lama nggak ada hujan, takut ini pertaniannya mati, kitanya pun juga jadi susah, mandi minum susah, ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Semuanya dengan sholat. Jadi jangan sampai kita kalau ada masalah lari kepada makhluk terlebih dahulu. Tidak, kita lari kepada Allah dengan sholat. Perbaiki sholat, maka Allah perbaiki kehidupan kita. Maka dalam rangka perbaikan sholat, kemarin saya janji saya mau praktekin sebentar dalam beberapa menit, mungkin dalam 15-an menit lebih kurang, tentang sholat, tata cara sholat sesuai sunnah. Kita ingin bagaimana sholat kita ya setidaknya lah berusaha mirip dengan sholatnya Rasul. Sebab Nabi SAW bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ini kepada para sahabat enak. Sahabat langsung melihat kepada Nabi. Nah, kita yang nggak ngelihat Nabi langsung, belajar dari guru-guru kita. Guru belajar dari gurunya, guru belajar dari gurunya. Dari hadis-hadis Rasul yang disampaikan oleh para sahabat, begini tata cara sholatnya Nabi SAW. Kita ingin sholat kita mendatangkan pertolongan Allah. Kita ingin sholat kita mencegah daripada kekejian dan kemungkaran.
kita ingin sholat kita menyembuhkan penyakit-penyakit zahir maupun batin kita, maka sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah sholat yang diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, agak diangkat, ini diangkat aja ya. Nanti boleh kalau ada bapak yang mau tanya silahkan. Sini. Ini saya mohon maaf kalau saya berdiri Pak ya. Ini jarang sekali ini kan, sambil olahraga lah kan, walaupun nggak bisa minum. Pertama Pak, ketika sholat, mana dia? Ketika sholat, ini baik kalau seandainya kita siapkan ini. Apa ini Pak? Alat ajaib. Ini namanya kayu ajaib ini Pak, siwak ini. Seajaib apa? Saya bilang kemarin ajaib itu bukan kebal, ajaib itu bukan bisa datangkan sesuatu. Enggak. Ini ajaib karena Nabi bilang rakaatani bisiwak, 2 rakaat dengan siwak itu lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maknanya gara-gara kita pakai siwak, bapak yang tadi sholat zuhur ataupun sholatnya cuma 4 rakaat jadi 280 rakaat. Belum lagi dikali dengan 27 kali ganda karena kita sholat jamaah. Nah, ibu-ibu boleh ngelihat dari situ, boleh dari atas juga boleh, silakan. Dari mana-mana juga boleh Bu, kalau misalnya mau belajar ini ya. Nanti disebar. Ini kalau misalnya ada yang mau ngelihat mau lihat ulang apa? Facebook apa? Mahat Al-Hikmah An-Najiyah. Pokoknya cari Al-Hikmah An-Najiyah aja gitu ya. Like di bawah ini nih, subscribe di bawah ini ya. Kalau seandainya ada yang mau nonton ulang gitu ya, mungkin agak kurang kelihatan atau bagaimana. Pertama ini siapkan ini, siwak. Ya harga cuma 10.000, 15.000 paling mahal. Dikupas dulu sedikit, digigit. Ya kelihatan kayak orang primitif, tapi Rasulullah SAW dulu begini. Pakainya 3 jari di atas, 2 jari di bawah kayak begini. Cara gosoknya ya. Kemudian gigi kanan atas. Ini puasa kenapa makruh? Saya mengambil pendapat yang tidak makruh karena Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW juga memakai siwak ketika beliau berpuasa. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, lidah langit-langit. Dah ya. Tapi jangan lupa walaupun siwak dicuci, Pak, jangan jorok. La ilaha illallah, pecel lele di sini ada apa macam-macam. Nah, tetap dicuci tetap. Ini untuk melipat gandakan pahala kita. Apalagi tarawih. Setiap takbiratul ihram sunnah tuh siwak terus, minimal seret dah. Niat untuk menghidupkan sunnah dan juga melipat gandakan pahala kita. Terus kemudian ketika berdiri soft, jangan lupa softnya yang pastikan tumit kita dengan tumit sebelah kita lurus. Jangan sampai ada yang maju, ada yang mundur, enggak. Ini yang lurus itu tumit ya Pak, bukan jari. Jadi kalau luruskan soft, bukan begini, luruskan soft. Lihatnya begitu, jadi ke belakang. Yang dilihat itu tumitnya. Kalau jari orang bisa ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau seandainya kalau tumit, nggak ada tumit yang begini ke belakang itu nggak ada. Jadi rata-rata ke bawah. Jadi kita lihat tumitnya, tumit lurus, tumit. Kemudian rapatnya ini bahu. Rapatnya tidak mesti dengan kaki nempel. Kadang-kadang risih kalau seandainya ditempel-tempel saat ketika dingin. Allahu Akbar. Kadang agak setengah diinjak lagi kaki kita. La ilaha illallah. Tambahlah nggak khusyuk. Tapi kalau sebelah kita ada yang mau nempelin kaki ke kita, itu memang ada satu orang sahabat, bukan semua sahabat. Satu orang sahabat menempelkan kakinya dia dengan kaki temennya. Itu ada riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud. Memang ada, tapi satu orang aja, nggak semuanya kayak begitu. Nah, sehingga kalau ada sebelah kita yang mau nempelin kaki, kasih aja Pak, kasih aja. Tadi kita begini, dia begini lagi. Kita begini, jadi kejar-kejaran kan gak enak ini kan ya. Jadi posisi kaki yang tepat itu sesuaikan dengan besar tubuh kita kurang lebih. Jadi kata ulama lebih kurang sejengkal kita masing-masing. Jadi kalau kita badan agak kekar, Anda nggak bilang gede Bang, hanya kekar aja ya, kekar, maka kita agak gedean sedikit. Jangan badan kekar, tapi kaki mengerucut begini jadinya. Nanti saat ketika kita duduk tahiyat, akhirnya dudukin kaki teman kita di samping karena nggak punya kuda-kuda. Paham kuda-kuda Pak ya? Kalau silat kan ada kuda-kudanya dulu. Nah kuda-kudanya itu lebih kurang ukuran 1 jengkal kurang lebih, seukuran dengan badan kita. No, sejengkal. Ini kaki, sejengkal.
kurang lebih. Ya, sesuaikan dengan badan kita masing-masing. Menghadapnya ke kiblat, sudah pakai pakaian yang rapi, kalau bisa pakai minyak wangi, pakai siwak sudah. Bismillahirrahmanirrahim, matanya ditundukkan ke, pakai sutro jangan lupa. Kemarin kita belajar sutro ya. Alhamdulillah sekarang imam ada sutro di depannya sini. Jadi bapak yang di belakang tuh aman, ada sutrohnya. Imam punya sutro, sutronya berupa meja. Bagus. Jadi harus ada sutro. Pastikan di depan kita ada pembatas. Ukurannya 1,5 meter sebagaimana kayak saya jelaskan panjang lebar kemarin. Sutro, kakinya lurus ke arah kiblat. Yang diluruskan itu ini bagian dalam kaki, ini kaki nih, bagian dalamnya lurus ke arah kiblat. Jadi nggak begini. Kalau begini berarti ada jari kita yang menghadap Meksiko, mungkin ini menghadap Paris, karena nggak lurus. Jadi begini, kan biasanya orang begini, ngejebrang. Lurusin, dalamnya ini lurusin ke arah kiblat. Jadi rapi sekali sholat di depan Allah. Jangan sampai upacara 17-an Agustus kita untuk menghormati sang saka merah putih. Bagus, itu sebagai simbol negara. Bagus kita hormati dan kita muliakan. Tapi jangan sampai upacara kita untuk menghormati bendera merah putih lebih bagus, lebih rapi, lebih disiplin daripada kita berdiri di depan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita. Nah, maka kita pastikan rapi, bagus, bersih, disiplin, menghadap ke arah kiblat. Ketika A-nya Allah bertepatan dengan mengangkat tangan, kita inginkan agar sholat kita senantiasa diiringi dengan zikir. Tidak ada gerakan yang tidak dizikirkan. Allah, bukan Allah. Berarti ketika tangan kita angkat, ini nggak ada zikirnya nih. Paham ya Pak ya? Wa aqimis sholata li dzikri. Allah bilang dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi kita usahakan gerakan kita diiringi zikir. Allah, mengangkat tangannya. Mengangkat tangan ini dari beberapa hadis digabungkan. Angkat tangannya ukurannya adalah sejajarkan cuping. Ini namanya cuping nih Pak, yang kenyal-kenyal ini. Cuping telinga sejajar dengan ibu jari. Ini dari riwayat-riwayat yang dikumpulkan ya Pak ya. Kemudian ujung-ujung jari sejajar dengan ujung telinga atas. Jadi sejajarnya sama kuping. Sejajarnya sama apa? Sama kuping. Untuk lebih, dan pergelangan tangan sejajar dengan bahu. Jadi ini baru menepati semua riwayat. Kalau kita boleh, bukan nggak boleh. Ini bukan masalah sah atau tidak sah. Yang kita cari mana yang lebih afdol. Kalau kita begini saja, ada riwayat Nabi mensejajarkan tangannya dengan telinga. Kalau kita hanya sampai bahu, kita pakai riwayat Nabi mensejajarkan sampai bahu. Ya Pak ya. Tapi ada riwayat Nabi mensejajarkan telinga, sejajar jarinya dengan telinga. Gimana kita mempraktekannya? Nggak bisa. Kalau hanya begini. Jadi kalau kita mensejajarkannya ke telinga, kita memakai semua riwayat. Yang mengatakan Nabi mensejajarkan dengan jari, kepake. Jari dengan telinga, kepake. Kita pakai riwayat itu, hadis. Yang mengatakan bahwa Nabi mensejajarkan tangannya sampai bahu pun juga kepake. Karena sejajar dengan bahu itu tangan kita, telapak. Tetap kepake. Ataupun juga pergelangan tangan, tetap juga kepake. Jadi semua riwayat digabungkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi caranya seperti tadi. Ujung dengan ujung telinga, jari, ibu jari dengan cuping telinga. Kemudian agak renggang sedikit. Nanti ini juga cara mengangkat tangan di semua sholat yang sunnah mengangkat tangan. Gitu ya. Kemudian setelah, sudah sekali lagi ya, angkat tangan seukuran telinga. Kemudian seukuran bahu dengan pergelangan tangannya. Kemudian renggang. Sunnah berikutnya, jarinya ke arah kiblat. Nah, nanti dilatih di cermin. Dilatih di kaca sendiri. Ukurannya segimana nih? Dipasin sendiri. Allahu Akbar. Jadi habis semua pergerakan kita dengan zikir. Bar. Ketika meletakkan afdol yang sunnahnya
Ini bukan bicara sah dan tidak sah, halal dan haram ya. Ini berbicara sunnah. Di pergelangan tangan, tepat di pergelangan tangan, jangan di tengah. Apalagi di sini. Ya, walaupun boleh. Gini boleh, gini pun boleh aja gini. Sholat begini boleh, sah-sah saja, tapi nggak sopan. Yang sopan ikut Nabi di pergelangan tangan, pegang tangannya dengan 3 jari, jari manis, jari kelingking dengan ibu jari, gini. 2 jarinya dilepas, ini ya. Kemudian letakkannya antara dada dan pusar, dada dan pusar. Nah, dalilnya semua ada di buku saya nggak jualan buku tapi di sini. Terus, ini antara pusar dengan dada, begini. Ya, nggak usah terlalu begini, capek, pegel. Kalau begini terus, Bapak, imamnya baca Al-Baqarah lagi. Setelah sholat, Bapak urut langsung, kan? Karena begini lama. Tapi kalau kita letakkan di antara dada dan pusar, ini mu'tadil, normal, orang naruh normal, begini ya. Sudah. Kemudian baca iftitah. A'udzu setelah iftitah, jangan salah. Kalau dalam fikih udah baca a'udzu malah nggak sunnah lagi baca iftitah karena kedahuluan. Baca iftitah dulu, Allahu Akbar kabira boleh, Allahumma ba'id baini boleh. Kemudian a'udzu, kemudian Fatihah. Setelah baca Fatihah, aminnya yang kencang kalau suara kencang. Maghrib, subuh, isya, kita jangan sampai ragu-ragu tidak amin. Semuanya keluarkan suara, ini diampuni dosa. Berbarengan dengan aminnya imam. Jadi imam itu juga disunahkan amin. Waladhdallin rabbighfirli. Mau tambah wali walidayya wal mu'minin. Amin. Imam juga baca amin. Amin dan makmum imam berbarengan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa kita yang sebelumnya, kata Nabi begitu. Baca surah, setelahnya ruku. Ruku ini sunahnya angkat tangan, sama seperti tadi. Semua ukurannya sama ya Pak ya. Angkat tangan, jangan malas ketika ruku. Allahu Akbar. Malas. Madzhab apa itu? Madzhab al-malasi. Ya, malasi, maksudnya malas banget. Jadi ketika angkat tangan, ketika ruku angkat tangan. Allah. Tetap zikirnya terusin. Allahu Akbar. Lurus. Maaf ya, Pak Haji. Lurus. Nanti belajar ada yang begini, ada yang begini. Lurus. Enggak terlalu bawah, enggak terlalu atas. Lurusin ini kalau mampu. Tapi kalau udah kurang oli, ya itu udah memang takdirnya. Jadi kalau udah enggak mampu ya enggak jadi masalah, semampunya. Lurusin, Pak. Maaf Pak, ini saya belakangin. Lurus. Kemudian tangan lurus antara kepala, leher dengan bahu punggung, lurus semuanya seperti papan kayu. Tangannya renggang, tangannya sunahnya renggang. Letakkan untuk telapak tangan di atas lutut dan jari di bawah lutut. Untuk laki-laki antara samping menyamping dengan lengan agak direnggangkan. Untuk perempuan dihimpit ketika ruku ya. Kita direnggangkan, laki-laki direnggangkan. Yang penting sampai lurus. Kemudian subhanallahil wa bihamdi. Kemudian selanjutnya i'tidal. I'tidal pun sama, sa. Jadi bergerak tuh mulai dengan zikir. Sami Allah, tegak. Allahu liman hamidah. Baru angkat tangan. Sama tata cara angkat tangannya seperti tadi. Jadi angkat tangan ketika takbir, angkat tangan ketika ruku, angkat tangan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dah habis. Selanjutnya sujud. Sujud kita meletakkan yang disunahkan itu lutut terlebih dahulu bagi yang mampu. Kalau sakit lutut yaitu cerita lain ya, letakkannya tangannya duluan, gak masalah. Jadi pertama lututnya dulu. Allah lutut. Allah panjangin takbirnya. Allah. Kemudian tangan, kemudian kepala. Lutut, tangan, kepala. Berbarengan kepala semuanya ya, jidat atau dahi. Tapi makruh kalau sampai sujud untuk makmum, jangan sampai kita bergerak sebelum imam bar. Imamnya Allahu Akbar
akbar, sujud imam, baru kita gerak. Jadi jangan balap-balapan sama imamnya. Belum bar kita udah bergerak, jangan. Ketika ruku renggang, ketika ngangkat renggang, ketika sujud rapat. Rapat begini Pak. Kadang-kadang ada yang lemes begini. Nah, ini malas ini. Rapetin ketika sujud. Kita berusaha memberikan semua anggota-anggota tubuh kita sampai jari-jari kita ingin berikan mereka bahagian untuk masuk surga. Kita ingin berikan pahala melalui jari-jari kita. Gimana? Rapat ketika sujud. Kemudian sejajar dengan kuping tadi. Sejajar dengan kuping. Sama seperti ketika kita mengangkat, sejajar semuanya. Kalau seandainya kita bisa untuk laki-laki, sikunya agak dibuka. Kalau untuk perempuan, sikunya ditutup. Tapi kalau laki-laki berjamaah yang sempit atau rapat, ya jelas nggak mungkin dia begini kan, kasihan orang sebelahnya. Kalau jadi imam lah atau sholat sendiri, buka. Ya, ini sesuai dengan keadaan saja, bisa bukanya atau tidak. Terus antara paha dengan perut jangan menempel, renggang. Kemudian, ini saya nggak sujud karena takut ketutupan sama bapak-bapak yang ada di depan. Jadi yang belakang nggak bisa ngelihat, makanya saya gini. Kemudian jadi antara perut sama paha kasih jarak. Ya, tapi kalau udah nggak bisa berjarak ya sudah, itu takdirnya begitu ya, bagaimana lagi ya itu ya, nggak masalah itu ya. Tapi usahakan ada jaraknya. Terus kemudian pahanya tadi seperti berdiri renggang, kakinya. Untuk kaki, pastikan semua jari-jari kaki kita menghadap kiblat. Jadi semuanya ditekuk kalau mampu. Ada yang jari kelingkingnya mungkin terlalu pendek jadi nggak bisa ditekuk. Ya udah, itu dari sana ya takdir. Tapi usahakan kita tekuk semuanya ini. Semuanya ke arah kiblat. Jadi semua kakinya nggak ada yang kelepas kakinya. Kemudian kakinya dirapatkan atau direnggangkan? Boleh dua, ada dua-duanya boleh. Direnggangkan boleh, dirapatkan juga, dua-duanya sunnah. Menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan, Imam Baihaqi katakan rapat, tapi menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang lain dikatakan renggang. Ala kulli hal, boleh rapat, boleh renggang. Kalau nggak pakai celana dalam, mendingan rapat. Ya jelas ya, daripada kemana-mana nanti terbang, kena angin apa segala macam, mendingan rapetin. Ini kakinya semuanya ke arah kiblat. Kakinya ini penting, kaki. Jadi latihannya duduk kayak begini, didudukin kaki ke arah kiblat untuk jari-jarinya. Ketika sujud, sudah. Kemudian duduk di antara dua sujud pun juga sama. Allahu Akbar. Sampai duduk tegak, bar. Tangannya rapat di ujung lutut. Saya praktekin hanya yang di depan aja nih biar kelihatan. Tangannya rapat di ujung lutut, nggak terlalu lebih, nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu lebih, tapi di ujung lutut. Kemudian kaki kanannya tegak. Ini yang sering terlewatkan ini. Kaki kanannya betul-betul tegak. Semua jari-jarinya ke arah kiblat, nggak begini, nggak begini, nggak begini, lebih parah lagi ini kan. Macam-macam stylenya, enggak. Kita ada aturan sunnah. Kakinya tegak setegak-tegaknya, kaki kirinya didudukkan tegak. Yang sibul yumna, Nabi itu menegakkan kaki yang kanan. Jadi kita sholatnya benar-benar rapi. Gitu Pak, Ibu. Nanti ya, kaki kanan betul-betul tegak, kaki kirinya didudukkan. Terus kemudian ketika sujud tadi sama, sujud yang kedua. Ketika berdiri rakaat yang pertama atau rakaat yang tidak ada tidak ada tahiyatnya, sunnah kita duduk istirahat. Ketika dari sujud yang kedua, Allah, duduk istirahat seperti duduk di antara dua sujud. Allah. Ini sunnah juga nih Pak, meletakkan tangan di lantai. Allah. Tapi yang diangkat tangan dulu. Jadi kalau tadi sujud, lutut, tangan, kepala. Kalau ketika bangkit, dibalik. Kepala, tangan, lutut. Ya, jadi ketika bangkit tadi duduk di antara di sujud kedua, Allah, letak tangan, Allah, angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Gak usah angkat tangan. Nanti rakaat kedua, tahiyat awal, seperti tadi,
Nah, baru setelah tahiyat awal angkat tangan. Jadi angkat tangan itu hanya setelah tahiyat awal. Ketika tahiyat awal sama seperti tasyahud, sama seperti duduk di antara dua sujud. Tangannya awalnya rapat. Nanti tasyahud akhir juga begini sama. Tangannya rapat ketika mulai membaca tahiyat, at-tahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawat, asyhadu alla ilaha illallah. Angkat tangannya ketika illallah. Dari awal sudah at-tahiyyat udah dilipat. Udah dilipat ya. Dari awal at-tahiyyat udah dilipat. Illallah tinggal diangkat. Nah, itu bedanya. At-tahiyyat illallah. Angkat tangannya, angkat jarinya. Boleh jarinya seperti ini angkatnya, dua ibu jari di bawah telunjuk. Boleh juga dibulatkan seperti ini, dua-duanya ada riwayatnya. Dibulatkan dengan jari tengah. Ini boleh. Ini jari ini menunjuk, ini tidak perlu digoyang-goyang karena mengganggu kekhusyuan. Itu yang pertama. Takutnya kalau anak-anak kita ajarkan jarinya goyang-goyang, akhirnya main-main, batal sholatnya. Ketika dia niatnya main-main goyang-goyang, ada yang gini-gini, ada yang segitiga, ada yang XX, ada yang bulat, ada yang kotak-kotak. Terus kemudian ketika dia tahiyat awal kan sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tasyahud akhir. Ketika kita langsung tasyahud akhir, duduknya yang kaki kanan tegak, kaki kiri dikeluarkan dan diarahkan ke kiblat. Lihatlah ya, kaki kirinya arahkan ke kiblat, kaki kanannya tegak, kaki kiri ke arah kiblat. Ulangi, saya belakangin berarti ya. Gini. Nah, kaki kanan tegak, kaki kirinya ke arah kiblat. Terus kemudian sama seperti tadi, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu illallah. Illallah tinggal angkat. Terus kemudian sunnahnya juga meletakkan siku yang kanan di ujung pangkal paha yang kanan. Sunnah ini, letakkan di sini. Ya. Terus menunjuk, boleh begini. Kemudian salam. Salam kita masih lanjut. Jadi tenang aja, ini jari telunjuk ini kita habiskan sampai salam yang kedua. Sebagai isyarat kita akan mati dalam keadaan bertauhid. Ya. Jadi ketika salam, assalamualaikum, ke depan dulu. Illallah, kita ngelihatnya ke telunjuk. Tadinya tempat sujud. Asyhadu alla ilaha illallah, sunnah ngelihat ke telunjuk. Assalamualaikum, ke depan. Warahmatullah, kanan, full. Sampai pipi kanan kita terlihat dari belakang. Dada nggak usah, cukup kepala aja. Assalamualaikum, ke depan lagi. Warahmatullah, baru ke kiri. Jadi assalamualaikumnya ke depan, warahmatullahnya ke kanan. Assalamualaikum ke depan, warahmatullahnya ke kiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.